Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Yang terhormat Ibu dosen pengampu Ibu Oktaviani Puspitasari SPD MSc serta teman-teman yang hadir pada Zoom kita hari ini untuk mengikuti materi presentasi yaitu Pancasila sebagai pengembangan ilmu ideologi. Di sini saya Eka Prida dengan NIM 24231011 sebagai moderator yang akan memandu presentasi kita hari ini. Dan rekan-rekan saya Ainesta Tulfitri dengan NIM 24231002, Diva Afrianis dengan NIM 24231009, Dwina Mesya dengan NIM 24231010, dan Farmatul Hasanah dengan NIM 24231012. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita mulai materi yang pertama yang akan disampaikan oleh rekan saya, Dwina. Kepada Dwina, dipersilakan. Baik, langsung saja. Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia dapat diartikan sebagai suatu pemikiran yang memuat pandangan dasar dan cita-cita mengenai sejarah, manusia, masyarakat, hukum, dan negara Indonesia. Pancasila sebagai ideologi nasional mengandung nilai-nilai budaya bangsa Indonesia, yaitu cara berpikir dan cara kerja perjuangan. Ciri khas ideologi terbuka adalah nilai-nilai dan cita-citanya tidak dipisahkan dari luar, melainkan digali dan diambil dari kekayaan rohani, moral, dan budaya masyarakat sendiri. Dasarnya dari konsensus atau kesepakatan masyarakat tidak diciptakan oleh negara, melainkan ditemukan dalam masyarakat sendiri. Oleh sebab itu, ideologi terbuka adalah milik dari semua rakyat. Masyarakat dapat menemukan dirinya di dalamnya. Ideologi terbuka bukan hanya dapat dibenarkan, melainkan dibutuhkan. Suatu ideologi yang wajar ialah bersumber atau berakar pada pandangan hidup bangsa dan falsafah hidup bangsa, dan dengan demikian ideologi tersebut akan dapat berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakat dan kecerdasan kehidupan bangsa. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, materi yang kedua yang akan disampaikan oleh saya sendiri, Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu mengandung pemahaman bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK yang dikembangkan di Indonesia harus selaras dengan nilai-nilai luhur bangsa. Pertama, IPTEK tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Artinya, IPTEK tetap boleh berkembang secara otonom namun perlu penyesuaian agar sesuai dengan nilai kemanusiaan, keadilan, dan kebersamaan. Kedua, nilai-nilai Pancasila sebaiknya menjadi bagian internal dalam proses pengembangan IPTEK, bukan sekedar penyesuaian setelahnya. Pengertian yang ketiga menekankan bahwa Pancasila berperan sebagai rambu normatif dalam pengembangan IPTEK. Artinya, ada aturan main berbasis nilai Pancasila yang menjadi pedoman sebelum ilmu dikembangkan lebih lanjut. Pendekatan keempat melihat Pancasila tidak hanya sebagai dasar nilai, tetapi sebagai paradigma dalam pengembangan ilmu di Indonesia. Artinya, ilmu pengetahuan yang dikembangkan harus berakar pada budaya, pengalaman historis, dan ideologi bangsa sendiri, atau dikenal sebagai proses indigenisasi ilmu. Dengan menjadikan Pancasila sebagai paradigma, pengembangan IPTEK di Indonesia tidak hanya mengikuti arus global, tetapi juga membangun identitas keilmuan yang khas, kontekstual, dan berpihak pada kepentingan nasional. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Diva Aprianis. Kepada Diva, disilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Nilai-nilai Pancasila memiliki peran penting dalam pengembangan ilmu ideologi karena memberikan landasan moral dan etika dalam membentuk pemikiran serta kebijakan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Berikut adalah bagaimana setiap sila berkontribusi dalam pengembangan ilmu ideologi. Yang pertama, sila ketuhanan yang Maha Esa. Ilmu ideologi harus tetap menghormati nilai-nilai spiritual dan moral yang dianut oleh masyarakat. Kemudian, pengembangan ideologi tidak boleh bertentangan dengan prinsip kepercayaan dan kebebasan beragama. Yang kedua, yaitu sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Ideologi yang dikembangkan harus menjunjung tinggi hak asasi manusia dan keadilan sosial. Tidak boleh ada diskriminasi dalam penerapan ideologi sehingga semua individu mendapatkan perlakuan yang adil. Yang ketiga yaitu sila persatuan Indonesia.
Ilmu ideologi harus memperkuat persatuan bangsa dan tidak menjadi alat pemecah belah. Selanjutnya, keberagaman pemikiran harus dipandang sebagai kekayaan intelektual yang memperkuat identitas nasional. Yang keempat yaitu sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Pengembangan ideologi harus melalui musyawarah dan dialog yang demokratis. Serta ideologi harus memberikan ruang bagi rakyat untuk berpartisipasi dalam perumusan dan penerapannya. Yang terakhir yaitu sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ideologi yang dikembangkan harus menjamin kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh masyarakat. Tidak boleh ada ideologi yang hanya menguntungkan segelintir kelompok tanpa mempertimbangkan kesejahteraan bangsa secara keseluruhan. Baik, sekian yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Diva yang sudah menyampaikan materinya dengan baik. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya Ainesta Tulfitri. Kepada Ainesta disilahkan. Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya materi tentang fungsi Pancasila sebagai rambu normatif. Ada beberapa bagian. Yang pertama, 1 sebagai pedoman etika. Pancasila sebagai dasar dalam pengambilan keputusan yang berlandaskan moral dan etika. Yang kedua, menjaga keseimbangan, kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan harus tetap memperhatikan aspek sosial, budaya, dan lingkungan. Yang ketiga, mencegah dehumanisasi. Pancasila memastikan bahwa manusia tetap menjadi pusat dalam perkembangan ilmu dan teknologi. Yang keempat atau terakhir, sebagai kontrol sosial, Pancasila berperan dalam mengarahkan kebijakan dan regulasi agar tetap sesuai dengan nilai-nilai bangsa. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Ainisa Tulfitri yang sudah menyampaikan materinya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya Fatmatul Hasana. Kepada Fatmatul Hasana disilahkan. Baik, terima kasih kepada rekan yang telah memberikan saya untuk menjelaskan, yaitu tentang implikasi dan tantangan Pancasila. Dalam Pancasila dalam ilmu ideologi itu memiliki implikasi dan tantangan, di mana Pancasila sebagai ideologi negara memiliki peran penting dalam membentuk sistem politik, ekonomi, dan sosial di Indonesia. Namun, dalam perkembangan Pancasila menghadapi berbagai tantangan, terutama di era globalisasi dan perubahan sosial. Implikasi itu sendiri merupakan peran penting dalam membentuk sistem politik, contohnya yaitu sebagai dasar negara dan identitas nasional, di mana Pancasila menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan berbangsa, dan memiliki contoh seperti kebijakan hukum dan sosial harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Yang kedua, menjaga keberagaman dan persatuan, di mana Pancasila mengakomodasi pluralisme budaya dan agama di Indonesia. Sebagai contohnya, di mana kebijakan toleransi antar umat beragama dan perlindungan hak minoritas. Yang ketiga yaitu membentuk sistem ekonomi yang berkeadilan, di mana Pancasila menolak kapitalisme ekstrim dan komunisme yang mengutamakan kesejahteraan sosial. Sebagai contoh dari membentuk sistem ekonomi berkeadilan tersebut, ada program ekonomi yang berbasis gotong royong dan kesejahteraan rakyat. Next. Adapun tantangan bagi Pancasila, di mana Pancasila dalam ilmu ideologi, yang pertama yaitu pengaruh globalisasi dan ideologi asing, di mana masuknya ideologi liberalisme dan kapitalisme ekstrim dapat menggeser nilai gotong royong, sehingga didapatkan solusi untuk tantangan yang tersebut dalam penguatan pendidikan Pancasila dan regulasi terhadap pengaruh ideologi asing. Selanjutnya yaitu adanya radikalisme dan intoleransi, di mana munculnya kelompok yang menolak Pancasila sebagai ideologi negara, sehingga didapatkan solusi
adanya penegak hukum terhadap gerak anti Pancasila dan kampanye nasional tentang nilai kebangsaan. Selanjutnya yaitu kurangnya pemahaman generasi muda terhadap Pancasila, di mana pendidikan Pancasila kurang mendapat perhatian dalam kurikulum sekolah. Sehingga solusi didapatkan yaitu adanya integrasi nilai Pancasila dalam pendidikan formal dan non-formal. Baik, itu saja. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Fatmatul Hasanah yang sudah menyampaikan materi terakhir pada presentasi kita hari ini. Nah, dapat ditarik kesimpulan pada materi Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu dan ideologi. Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia memiliki sifat terbuka dan dinamis. Artinya, mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman tanpa mengubah nilai-nilai dasarnya. Dalam ilmu ideologi, Pancasila terdiri atas 3 tingkatan nilai, yaitu nilai dasar berupa kelima sila yang bersifat universal dan abadi, nilai instrumental yang tampak dalam peraturan perundang-undangan, serta nilai praktis yang tercermin dalam perilaku kehidupan sehari-hari. Sebagai ideologi nasional, Pancasila menjadi pemersatu bangsa dan mencerminkan jati diri serta kepribadian bangsa Indonesia. Selain itu, Pancasila juga memiliki fungsi ideologis sebagai pedoman hidup, arah pembangunan nasional, serta dasar dalam merumuskan kebijakan negara yang adil dan demokratis. Kelima sila Pancasila membentuk suatu sistem nilai yang saling berkaitan dan memperkuat sehingga membentuk satu kesatuan utuh yang menjadi landasan moral dan etika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, itu tadi presentasi mengenai materi Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu dan ideologi. Sebelum kita akhiri, izinkan saya menyampaikan kutipan sedikit. Ilmu tanpa moral akan kehilangan arah dan Pancasila adalah kompas moral bagi ilmu pengetahuan di negeri ini. Dengan demikian, berakhirlah presentasi kita kali ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.